Kami percaya kesuksesan itu hanya bisa diraih dengan cara membantu orang lain menjadi sukses. Ini adalah kutipan yang dibuat oleh William Tanuwijaya, sosok di balik kesuksesan Tokopedia. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai bisnis model Canvas dan value proposition Canvas Tokopedia. Anggota kami terdiri dari saya sendiri yaitu Filia Tristan dan 3 teman saya yaitu Gabriela Sachiko Halim, Cynthia Claresta, dan juga Karisa Ardia. Bisa di next? Kami memilih perusahaan Tokopedia. Alasan kami memilih Tokopedia karena Tokopedia mengalami peningkatan pendapatan yang berbeda dengan yang dialami bisnis-bisnis lain dalam kondisi pandemi COVID-19 yang cenderung mengalami penurunan pendapatan. Tokopedia didirikan pada tanggal 17 Agustus 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva. Mereka mendirikan Tokopedia dengan tujuan memperpendek jurang pemisah antara kota besar dan kota kecil. Next. Jika diklasifikasikan Tokopedia berdasarkan jenisnya, kegiatannya, Tokopedia termasuk bisnis di bidang jasa. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh salah satu pendiri Tokopedia, yaitu William Tanuwijaya. Ia mengatakan bahwa Tokopedia hanya sebagai platform e-commerce yang menyediakan platform perdagangan produk secara online, namun Tokopedia tidak ikut menjual produknya secara langsung. Jika diklasifikasikan berdasarkan kegunaannya, Tokopedia termasuk bisnis yang menggunakan place utility. Hal ini karena Tokopedia menyediakan platform yang membuat barang ditransfer dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga barang tersebut akan menjadi lebih bermanfaat. Next, kita masuk ke bisnis model Canvas dari Tokopedia. Untuk bagian key partners, ada kategori yang pertama yaitu strategic alliance between non-competitors. Yang pertama itu ada e-payment seperti OVO, BCA Mandiri, Link Aja, BRI, Genius, Alpha Group, Indomaret, dan Pos Indonesia. Yang kedua ada ekspedisi. Dibagi dua jenis, yaitu layanan pengiriman konvensional seperti JNE, Tiki, Pos Indonesia, Wahana, Si Cepat, dan GNT Express. Yang kedua yaitu layanan pengiriman sistem pick up seperti GoSend, Grab Express, Ninja Express, Antar Aja, Si Cepat, Rex Kiriman Express, dan Lion Parcel. Yang kategori kedua yaitu competition. Namun Tokopedia belum pernah melakukan kerjasama dengan kompetitor sehingga key partners competition Tokopedia tidak ada. Kategori ketiga yaitu joint ventures to develop new business. Partner di sini yaitu Gojek, karena Gojek dan Tokopedia merger menjadi satu dengan nama perusahaan GoTo yang dipimpin oleh Andra Sulistyo, yang merupakan induk perusahaan yang menaungi atau membawahi Gojek, Tokopedia, dan GoPay. Kategori terakhir yaitu buyer-supplier relationship. Partner di sini yaitu supplier produk atau berbagai online shop atau UMKM itu sendiri. Next. Kemudian ada key activities. Kategori yang pertama yaitu production. Namun Tokopedia tidak memiliki key activities production karena bergerak dalam bidang jasa. Kategori kedua yaitu problem solving, yaitu Tokopedia menerapkan sistem operasional yang efektif dan efisien dalam mengolah permintaan pelanggan. Kategori yang ketiga yaitu platform network, yaitu Tokopedia memprioritasi konsumen, melakukan pembaharuan secara berkala, dan berinovasi dalam hal aplikasi dan website, serta Tokopedia meningkatkan kualitas manajemen. Next. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama, performance, yaitu proses pesanan yang cepat, yaitu berkisar 1-7 hari. Yang kedua, customization, yaitu pilihan kategori produk yang bervariasi. Yang ketiga, desain, yaitu tampilan website dan aplikasi yang mudah dan menarik. Yang keempat, price, yaitu menawarkan harga yang bervariasi dari termurah hingga termahal. Yang kelima, cost reduction, yaitu free ongkir, cashback, dan voucher. Yang keenam yaitu risk reduction, yaitu garansi retur produk. Yang ketujuh, accessibility, yaitu memberi kemudahan akses untuk membeli barang.
Dan yang terakhir, convenience atau usability, yaitu kenyamanan dalam berbelanja. Next. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama transaksional, yaitu promo flash sale dan gratis ongkir. Yang kedua long term, yaitu status membership seperti silver, gold, platinum, dan diamond. Yang ketiga yaitu personal assistance, pelayanan atau respon terhadap pelanggan yang cepat. Yang keempat self-service, yaitu pelanggan memilih produk sendiri, menginput format pemesanan, dan melakukan transaksi secara mandiri. Yang kelima, automated service, yaitu memiliki aplikasi dan website yang kaya akan fitur menarik, sehingga memudahkan pelanggan berbelanja tanpa perlu pergi ke toko. Dan Tokopedia memberikan garansi uang kembali jika jaminan barang pasti ready, ori tidak rusak, dan sesuai deskripsi tidak terpenuhi. Yang keenam, community, yaitu Tokopedia Center atau wadah untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berkumpulnya para komunitas penjual dan mengikuti kelas berbisnis online. Yang terakhir yaitu co-creation, mengajak influencer untuk membuat konten promosi Tokopedia. Next. Customer segment. Dalam membuat bisnis, konsumen perlu lebih dispesifikan siapa yang akan menjadi target pelanggan. Kategori customer segment Tokopedia adalah diversified. Diversified merupakan segmen pasar yang memiliki kebutuhan atau masalah yang sangat berbeda. Tokopedia memiliki segmen pasar yang luas dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Customer segment Tokopedia yaitu masyarakat yang menggunakan internet yang berusia 17 hingga 50 tahun, masyarakat yang suka berbelanja melalui marketplace, masyarakat yang menyukai promo dan sale, dan yang terakhir adalah masyarakat dari berbagai macam kategori dan usia. Key resources dari Tokopedia ada 4, yaitu physical asetnya merupakan gedung kantor yang dinamakan dengan Tokopedia Tower. Yang kedua ada intelektual yang terdiri dari Google Maps, server, merek dari berbagai online shop atau UMKM. Yang ketiga adalah human yang terdiri dari profesional IT, website dan application designer, dan karyawan atau staff. Dan yang terakhir adalah financial atau investor, yaitu Alibaba Group dari China, SoftBank Group dari Jepang, dan Sequoia Capital dari India. Selanjutnya adalah channels. Channels adalah merupakan kategori penting dalam menjangkau pembeli Tokopedia. Channels juga merupakan unsur yang penting dalam berkomunikasi antar Tokopedia dengan konsumen. Kategori channels Tokopedia dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah direct channels yang meliputi media applications, yaitu aplikasi Tokopedia itu sendiri, lalu advertising website, lalu ada promotion media yang meliputi iklan TV, YouTube, dan sebagainya, lalu ada iklan billboard, dan juga penyedia layanan internet. Yang kedua ada indirect channels yang meliputi dropshipper. Next. Untuk cost structure sendiri, Tokopedia masuk dalam value driven, di mana Tokopedia sendiri tidak memikirkan harga produksi maupun bahan baku, melainkan Tokopedia lebih berfokus kepada nilai-nilai yang ditawarkan yang mencakup performance, accessibility, dan layanan yang baik. Lalu ada 2 karakteristik. Yang pertama ada fixed cost, yaitu gaji karyawan yang meliputi software engineer, associate digital product manager, internet marketing strategist, lalu ada product payment manager, growth marketing administration, relationship manager, dan juga product design lead. Lalu ada pemasaran dan iklan, research and development, IT infrastructure, asuransi gedung, biaya listrik dan telepon, serta server. Yang kedua, ada variable cost yang meliputi online data storage. Next. Kemudian lanjut kepada revenue streams. Berikut merupakan berbagai cara Tokopedia untuk menghasilkan pendapatan atau pemasukan dari value proposition. Terdapat 5 kategori revenue stream. Yang pertama yaitu asset sale, yaitu tidak ada dikarenakan Tokopedia merupakan perusahaan jasa. Yang kedua ada usage fee, yaitu pendapatan yang didapat dari iklan atau yang disebut dengan top ads. Yang ketiga ada subscription fees, yaitu ada Gold Merchant Store atau Power Merchant Store dan Official Store. Dalam Tokopedia,
Terdapat status keanggotaan seller Tokopedia yang menawarkan berbagai fitur eksklusif untuk membantu meningkatkan penjualan. Terdapat 3 status yaitu Regular Merchant, Power Merchant, dan Power Merchant Pro yang disebut dengan Gold Merchant Store atau Power Merchant. Kemudian ada Official Store. Official Store adalah layanan penjual di Tokopedia yang diperuntukkan bagi penjual pilihan untuk mengembangkan usahanya secara eksklusif. Pembayaran untuk jadi Official Store dihitung berdasarkan total penjualan yang dihasilkan para merchant yang disebut dengan komisi. Kemudian ada Lending, Renting, and Leasing, yaitu komisi dari pemberian kredit dan komisi penjualan dari para merchant. Revenue streams yang kelima yaitu fixed pricing yang menggunakan produk fitur dependent. Tokopedia menetapkan harga pada Gold Merchant Store, Official Store, dan iklan berdasarkan fitur atau kualitas yang diberikan. Berikut merupakan value proposition canvas dari Tokopedia. Pertama, customer job. Customer job dari Tokopedia adalah mencari dan membeli barang yang dibutuhkan atau diinginkan. Dan yang kedua adalah mencari tempat berbelanja online yang terpercaya. Pains dari customer job itu sendiri adalah barang tidak sesuai dengan ekspektasi atau yang tertera dalam deskripsi produk. Yang kedua adalah berbelanja tanpa mendapatkan jaminan keamanan barang dan garansi uang kembali. Yang ketiga ada berbelanja terhambat karena muncul error pada server, website, hingga aplikasi. Dan pain yang keempat adalah ongkos pengiriman yang relatif mahal. Selanjutnya ada customer gain, yaitu berbelanja dengan praktis. Yang kedua, mencari berbelanja dengan berbagai pilihan produk dengan mudah. Lalu, berbelanja dengan harga yang lebih murah, misalnya mendapatkan potongan harga dan cashback. Lalu, ada melakukan transaksi belanja dengan mudah dan aman, serta website dan aplikasi yang mudah digunakan dalam berbelanja online. Lalu yang kedua ada services juga, menyediakan platform belanja online yang mudah, aman, dan nyaman. Yang kedua, mengatur sistem jual-beli antara penjual dan pembeli. Selanjutnya ada pain relievers. Yang pertama, menyediakan platform berbelanja online yang terpercaya, terdapat jaminan dan garansi. Menyediakan platform berbelanja online yang mudah diakses sehingga memudahkan kegiatan belanja online. Dan yang terakhir, menyediakan kupon gratis ongkir. Selanjutnya ada gain creators, yaitu menghemat waktu, menyediakan beragam produk dalam satu platform, menghemat biaya dari sisi ongkir dan produk, dan memberikan keamanan berbelanja online. Kemudian selanjutnya ada value proposition. Di sini Tokopedia memproses pesanan yang cepat, yaitu berkisar 1-7 hari. Kemudian terdapat pilihan kategori produk yang bervariasi, kemudian menampilkan website dan aplikasi yang mudah dan menarik, menawarkan harga yang bervariasi dari yang termurah hingga termahal, menerapkan free ongkir, cashback, dan voucher, memberikan garansi retur produk, memberi kemudahan akses untuk membeli, dan menawarkan kenyamanan dalam berbelanja. Kemudian customer segmentnya yaitu masyarakat pengguna internet yang berusia 17 hingga 50 tahun yang gemar berbelanja melalui marketplace. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat kesesuaian antara value proposition yang ditawarkan dengan customer segmentnya, baik dalam hal kecocokan produk dan solusi, produk dan pasar, dan model bisnisnya. Sekian dan terima kasih.